هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل يوم الجمعة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas tentang Babu Fadli Yaumil Jum'ah, yaitu pembahasan terkait dengan kelebihan hari Jumat. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa hari yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu adalah hari Jumat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah sayyidnya, tuannya seluruh hari. Artinya apa? Bahwa hari Jumat ini dalam tradisi Islam, dalam syariat Islam itu adalah hari terbaik, penghulu dari semua hari. Semua agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki hari-hari terbaik. Bangsa Yahudi atau umat Yahudi, Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari terbaik mereka. Di hari Sabtu mereka melakukan ibadah. Umat Nasrani bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat, tetapi hari Ahad. Dan ketika Islam datang, tentu bukan hari Sabtu dan bukan hari Ahad, supaya tetap ada pembeda. Dan ternyata memang hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hari Jumat itu dalam riwayat hadis ya dikatakan itu juga pernah disodorkan kepada Nabi Musa dan umatnya. Hari apa yang mereka inginkan sebagai Sayyidul Ayyamnya. Ternyata mereka memilih hari Sabtu. Itulah sebabnya juga orang-orang Yahudi itu sangat menghargai hari Sabtu. Mereka tidak mau melakukan aktivitas hari Sabtu kecuali aktivitas ibadah. Ya, sekalipun mungkin tidak seperti lagi sekarang.
Tetapi yang jelasnya masih sangat berpengaruh, karena bangsa Yahudi itu kalau hari Sabtu itu libur nasional. Orang Nasrani juga libur nasional kalau hari Ahad. Orang Arab atau bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam, bukan lagi mayoritas, terutama yang beragama Islam ya, ada 8 negara itu di negeri Arab itu menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Cuma sangat disayangkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, penduduknya paling banyak Muslim di seluruh dunia, justru tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ini adalah kekalahan telak umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang hampir tidak bisa kita lakukan di hari Jumat itu, yaitu tidak bisa lagi kita mandi hari Jumat. Karena sekiranya kita semua diberikan kesempatan libur pada hari itu, maka sangat memudahkan bagi kita untuk melaksanakan mandi dari rumah, kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hadirin jamaah maghrib, saya juga pernah menjelaskan bahwa satu-satunya nama hari yang dibuat oleh umat Islam, oleh Rasulullah, tidak berdasarkan urutan harinya, itu hanya hari Jumat. Karena kita tahu bahwa seluruh nama hari yang pernah digunakan sebelum Islam, baik dari bangsa Romawi, bangsa Persia, begitu pula bangsa Arab, itu semuanya mengandung mitos. Bisa kita coba ingat-ingat itu. Banyak bangsa Romawi menggunakan nama-nama hari yang kemudian umpamanya itu diinggriskan, dibuat dalam bahasa Inggris. Mulai dari Sunday, Monday sampai Saturday, itu adalah nama hari yang memiliki makna mitos. Sunday kan artinya hari matahari, hari bulan, Monday dan seterusnya. Artinya apa? Mereka di situ ada mitos yang kebetulan terjadi di hari itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai hari matahari. Mitos yang terkait dengan matahari, mitos yang terkait dengan bulan. Sementara Islam itu adalah agama yang tidak memberikan toleransi terhadap mitos. Maka kemudian Islam datang merubah nama hari itu berdasarkan urutan harinya, tidak berdasarkan mitos yang terjadi. Bangsa Arab pun begitu sebenarnya. Bangsa Arab itu nama hari mereka juga berbau mitos. Saya sering menyebutkan bahwa bangsa Arab itu tidak senang keluar, atau bahkan tidak mau keluar pada hari Rabu pada masa jahiliyah ya. Tak mau melakukan aktivitas. Hari Rabu mereka off. Karena hari Rabu itu dalam tradisi mereka sering sekali terjadi musibah. Maka kemudian mereka memberi nama hari Rabu itu dengan Yaumud Dubar, hari di mana sering terjadi malapetaka, bahaya. Mereka tidak mau. Itu tradisi dan mitos mereka ya. Yang paling dia senangi itu adalah hari Kamis. Karena dalam mitologi mereka hari Kamis itu rezeki itu mudah didapatkan. Kalau mereka mungkin pergi berburu atau apapun ya, melakukan aktivitas, rezeki itu mudah didapatkan. Maka kemudian hari Kamis itu dia beri nama dengan Yaumul Mu'nis. Mu'nis itu artinya jinak, mudah memperoleh apa yang
apa yang dikejar pada hari itu. Islam datang merubah itu semua. Supaya tidak berbau mitos, maka kemudian nama hari itu dibuat sesuai dengan urutan harinya, mulai dari hari pertama sampai ke-7. Mulai dari Yaumul Ahad, ya hari Ahad, hari pertama, hari ke-1. Yaumul Itsnain, hari Senin. Indonesia menyebutnya hari Senin. Senin ya. Sekalipun dalam bahasa Arab itu Yaumul Itsnain, hari kedua. As-Sulasa, Yaumus Sulasa, hari ketiga. Kita rubah menjadi hari Selasa. Karena orang Indonesia tidak punya fonem tha. Maka ya, kalau kita mengaji itu kan susah menyebut tha. Ya. Tapi kalau orang muslim itu saya kira tidak susah karena sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran. Rabu disebut dengan Arbi'ah, hari keempat. Sulit juga kita menyebutnya Arbi'ah. Ada ain kan? Yang ada di kita itu kan hanya A saja. Ya. Hari Kamis ya, Yaumul Khamis itu hari kelima, Al-Khamis. Tapi kan ada kha juga, ini dirubah saja jadi hari Kamis. Jadi semua terjadi atau dilakukan perubahan disesuaikan dengan fonem orang Indonesia. Tapi coba kita pergi ke Arab, kalau ditanya hari apa ini, hari Selasa, mereka tidak tahu itu. Ya, mereka tidak paham karena ya Ats-Tsulatsa. Dan hari ke-7 itu adalah hari Jumat. Hari 7 itu adalah hari Sabtu. Yaumus Sabat itu artinya hari ke-7. Hari ke-6 itu tidak diubah. Kenapa? Karena ada ibadah yang dilakukan yang itu tidak kita lakukan selain di hari Jumat itu. Selain di hari Jumat. Artinya apa? Jumat ini memang memiliki banyak kelebihan, keutamaan. Sampai yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, di mana hari Jumat itu Allah memberikan tugas khusus ya kepada malaikat untuk mencatat semua orang yang datang ke masjid hari Jumat. Siapa yang datang cepat, siapa yang datang terlambat, atau bahkan orang terlambat itu memang tidak dicatat namanya. Ya. Di samping kelebihan yang saya sebutkan tadi, ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu juga memberikan atau menjelaskan beberapa kelebihan keutamaan yang lain. Ada dua riwayat yang terkait dengan persoalan ini. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah sebagai periwayat pertama yang menerima dari Rasulullah. Beliau mengatakan, yaqul qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari itu di mana matahari itu terbit, yaitu yaumul jum'ah, itu hari Jumat. Maksudnya adalah hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara seluruh nama hari, di antara seluruh hari. Ya. Apa sebabnya? Dalam hadis ini tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Dia melihat sisi lain dari kelebihan hari Jumat itu. Karena kata Rasulullah SAW, fihi khulika Adam. Di hari Jumat itu adalah hari di mana Nabi Adam itu diciptakan. Jadi penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Kalau orang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, bisa jadi mereka bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? Inilah buktinya, karena Rasulullah SAW itu tidak bicara apa adanya, tidak bicara asal-asalan. Berbeda dengan kita, terkadang bicara tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Rasulullah SAW sumber utamanya adalah dari apa?
Sumber utamanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Jibril. Kita tahu hadis ini juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bahwa ya inilah salah satu kelebihan hari Jumat itu. Disitulah Nabi Adam diciptakan sebagai nenek moyang seluruh manusia. Karena kalau tidak ada Nabi Adam, kita juga tidak ada semua. Nah, di hari itulah kemudian Nabi Adam diciptakan. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itulah, di hari Jumat itulah Nabi Adam alaihissalam itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, di hari Jumat ya dimasukkan ke dalam surga. Karena kita tahu ya bahwa ketika dia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam itu kemudian ditempatkan oleh Allah di surga. Nanti setelah dia tanda petik melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dilarang mendekati khuldi, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangankan mendekati, bahkan sampai dia memetik buah itu. Maka kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. Kapan dia dikeluarkan? Rasulullah mengatakan wa fihi ukhrija minna, dan di hari Jumat itulah juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Mungkin kita bertanya, kalau begitu bukan kemuliaan itu, nah justru kecelakaan itu. Oh, dikeluarkan hari Jumat yang disebut sebagai kemuliaan. Disinilah pentingnya kita memahami hadis ini, memahami penjelasan dari ulama kita, apa maksud dari Rasulullah. Ya, kalau hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, yaitu kelebihan, keutamaan. Hari itu Nabi Adam diciptakan, yaitu keutamaan. Tapi kalau hari itu juga dikeluarkan dari surga, dianggap sebagai keutamaan, itu menjadi problem, itu menjadi masalah, dan tentu ikhtilaf ulama. Ulama bisa berbeda pandangan di situ. Tapi inilah pernyataan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat yang kedua ada tambahan ini sedikit dari riwayat yang lainnya, dari jalur yang berbeda. Ya. Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sama tadi itu. Hari terbaik di mana matahari itu terbit itu adalah hari Jumat. Ya, seperti sama tadi ya pernyataan pertama. Karena hari Jumat itu fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Karena di hari itu Nabi Adam diciptakan, di hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Dan Nabi kemudian melanjutkan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumat. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil Jumat, dan dunia itu tidak kiamat melainkan di hari Jumat. Jadi nanti kiamat itu Pak hari Jumat itu kata Nabi. Jadi kalau besok kayaknya belum. Kalau berdasarkan hadis Nabi ya, kita tidak tahu Jumat yang akan datang. Karena sebenarnya kita ini manusia tinggal menunggu saja kapan sebenarnya dunia ini kiamat. Karena seluruh tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah ada semua. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali tanda-tanda besarnya hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecilnya sudah ada semua. Sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu menjadi alamat, menjadi tanda besar bahwa dunia ini akan kiamat, tidak dalam waktu yang lama. Dan Nabi menyebutkan begini, bu'istu ana wasa'aka hatain. Saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul seperti ini kata Nabi. Asyara bisyabab wal wusta, Nabi menunjuk jari tengah dan jari telunjuknya. Jari tengah dan jari telunjuknya. Bagaimana dekatnya nih? Nah, sudah berapa lama Rasulullah SAW meninggal? Oh, sudah lebih 1,5 abad. Hampir 1.500 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita semua. Jadi ya mungkin memang tidak lama lagi ya.
Sehingga kemudian semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah ada semua. Yang belum muncul itu adalah al-alamatul kubra yaumul qiyamah, tanda-tanda besarnya hari kiamat. Ya. Dan kata Rasulullah, ya hari Jumat, hari yaumul hari kiamat itu kata Nabi itu jatuh pada hari Jumat. Ya, akan terjadi pada hari Jumat. Iya. Saya ingin menjelaskan sedikit ini. Apa makna dari hadis ini di jamaah maghrib? Kalau qadiyat az-zahiru anna hadhil fadail al-ma'dudah, ini guru dari Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kenyataannya bahwa seluruh keutamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ada beberapa kelebihan keutamaan itu al-fadail al-ma'dudah laisat li dzikri fadilati, bukan bermaksud menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja. Kenapa? Li'anna ikhraja Adam wa qiyamis sa'ah wa qiyamas sa'ah la yu'addu fadilah. Karena tentu dengan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, kemudian terjadinya hari kiamat, itu tidak bisa dianggap sebagai kelebihan. Ya, beda umpamanya kalau memasukkannya dalam surga itu kelebihan, keutamaan. Tapi kalau mengeluarkan atau terjadi hari kiamat yang di mana manusia semua itu takut, tidak ada satupun manusia itu tidak takut itu terjadi kiamat. Baru kiamat kecil kan kita luar biasa itu. Coba lihat itu, apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Yang terakhir ini kan di Cianjur itu baru digoyang-goyang sedikit itu, Pak. Belum seperti kiamat. Digetik-getik baca der, tapoi langsung. Berapa orang mati dan bagaimana kondisinya? Luar biasa. 3 tahun yang lalu kan di Palu lebih dahsyat lagi. Karena tanah diangkat baru kasih turun di bawah, dibalik lagi. Bukan hanya sekedar seperti yang terjadi di Cianjur sekarang, ya lebih parah lagi. Lebih parah. Padahal itu belum seberapa. Kalau gambaran Al-Quran dunia itu kiamat kan kita bisa baca di dalam surah Zilzal, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau itu nanti semua isi perut bumi itu kan dikeluarkan. Kan wa akhrajatil ardu athqalaha, apa yang dikandung oleh bumi itu keluar semua, terbang. Mudah-mudahan kita tidak dapat itu, ya. Karena kalau itu kita dapat, itu artinya apa? Bahwa dosa-dosa kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita. Tapi harus kita yakin, ya, bahwa selama masih ada orang yang beribadah kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah secara terus-menerus, dunia ini tidak kiamat, belum kiamat. Karena itulah yang dijanjikan oleh. Kenapa terus menerus itu, Pak? Karena memang bersambung itu. Kenapa bersambung? Karena tidak pernah memang orang berhenti beribadah, berhenti menyebut dan mengesahkan Allah. Kalau sekarang kita waktu kita sekarang ini maghrib, masih banyak orang yang sholat sekarang, masuk isya, ya. Tapi di negara lain ada mungkin yang baru sekarang ini baru selesai salat duhur, ya. Katakan di mana itu? Di wilayah Doha, Qatar. Di mana sepak bola sekarang? Karena sekarang orang gila bola ini. Ya, itu sekarang baru duhur, lewat duhur di sana itu. Karena kita beda 6 jam, ya. Dan di sana. Jadi kalau di sini jam 6, di sana jam 12. Nah, jam 12. Jadi tidak pernah berhenti.
Ada beda 1 jam, 2 jam, 3 jam. Makanya seperti yang disebutkan dalam hadis itu, selama masih ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, secara bersambung, dunia ini tidak kiamat, belum kiamat. Artinya di menjelang detik-detik dunia ini kiamat, memang orang pada durhaka semua. Ya, pada durhaka semua itu. Atau paling tidak yang beriman itu hanya segelintir orang saja. Jauh lebih banyak orang yang tidak beriman. Ya, maka disitulah nanti akan kelihatan tanda-tanda besarnya hari kiamat. Wa inna ma huwa bayan lima waqa'a fihi minal umuril izam wa ma sabaq wa ma sayaqa. Tapi kalau disebutkan bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian hari Jumat itu juga dunia ini akan kiamat, itu sebenarnya penjelasan bahwa akan ada satu peristiwa paling besar yang akan terjadi pada hari itu. Ya, innama huwa bayanun lima waqa' minal umuril izam. Ada satu peristiwa yang paling dahsyat, yaitu dunia ini kiamat pada hari Jumat. Untuk apa sebenarnya hadirin jamaah? Liyata'ahabal 'abdu fihi bil a'mali shalihah. Supaya semua kita ini bisa mempersiapkan diri mengerjakan berbagai amal saleh. Wah, ini dunia yang akan kiamat, pasti kita akan mengalami, pasti dunia ini mengalami begitu. Kalau begitu saya akan memperbanyak amal ibadah saya. Bahkan bukan hanya itu ya hadirin jamaah. Kita melihat orang yang meninggal saja, mestinya kita selalu waspada diri. Wah, saya lihat kemarin orang ini masih bersama-sama ini, masih ada sama-sama dengan kita. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Itu nasihat yang paling besar. Nah, kalau dia meninggal tanpa membawa bekal sedikit pun, apa yang akan diperhadapkan kepada Allah? Ya, apa yang diperhadapkan itu? Hari Ahad yang lalu saya membawakan satu memberi pengajian Ahad subuh ya di salah satu masjid ya. Ada seorang ustaz itu kalau saya beri pengajian rajin sekali datang. Selalu datang itu. Itu salah satu mubalik ya. Kalau saya beri pengajian dia datang juga. Sudah itu kemudian kita makan-makan sama-sama. Hari Jumat kemarin setelah dia khutbah dia meninggal, Pak. Wah, saya juga kaget. Saya bilang itu, sahabat kita itu kemudian itulah namanya ajal ya. Tapi orang ini baik sekali, sangat baik malah. Ibadahnya bagus, orangnya sangat baik. Tidak ada yang mengatakan orang ini jelek. Itulah tentu dia sudah mempersiapkan dirinya kan. Dia sudah mempersiapkan diri bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, tidak ada yang mampu menolak. Kita ini mungkin ya masih merasa diri sehat, Pak. Wah, mungkin masih lama ini karena saya masih sehat-sehat. Oh, bukan kesehatan yang membuat orang itu bertahan hidup, dan bukan juga karena sakit orang menjadi meninggal. Karena kalau orang meninggal karena sakitnya, megal ada tuh mati. Ya, bukan itu. Yang membuat orang meninggal itu karena memang sudah sampai ajalnya. Sampai. Kalau masih ada ajal kita, itu artinya masih ada rezeki kita. Itu insya Allah belum meninggal itu. Coba persoalannya, siapa yang tahu ajalnya dan siapa yang tahu rezekinya? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu dibocorkan oleh Allah, bocor soal umpamanya, bocor soal, maka kemudian apa yang terjadi di dunia ini? Dunia ini tidak akan makmur. Dunia ini tidak makmur. Orang cuma pergi saja berzikir terus, salat terus, tidak ada yang lagi yang bisa terjadi apa-apa. Sementara manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifatun fil ardh. Tugas khalifah itu memakmurkan bumi. Gitu. Ya itu tadi ya, supaya kita siap-siap dengan melaksanakan berbagai amal saleh linai qamat itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menolak
berbagai bentuk apa? Berbagai bentuk dosa yang mungkin bisa kita lakukan. Hadza kalamul qadhi, kata al-Imam An-Nawawi, ini adalah guru beliau yang bernama Al-Qadiyah. Ya. Wa qala Abu Bakar bin Al-Arabi fi kitabih Al-Ahwazi fi Syarh Turmudi. Abu Bakar bin Al-Arabi, seorang ulama besar ya, dalam syarah hadis atau Sunan At-Tirmidzi, salah satu kitab terbaik ya, kitab hadis yang terbaik. Karena ada 9 itu kitab hadis terbaik yang menjadi standar ya. Yang kita baca ini satu di antara 9 kitab ini. Dia berada pada urutan kedua sesudah Sahih Bukhari. Urutan ketiga itu adalah Sunan At-Tirmidzi namanya. Itu kemudian disyarah, dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Al-Arabi. Ya, salah satu syarahnya itu adalah Al-Ahwazi namanya. Beliau mengatakan begini, al-jami' minal fadail wa khuruju Adam minal jannah wa sababu wujudid dzurriyyah wa hadzal nasl al-azim wa wujudir rusul wal anbiya was shalihin wal auliya. Beliau mengatakan begini, ya memang hadis yang disebutkan tadi itu adalah mengumpulkan beberapa kemuliaan. Begitu pula keluarnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Ya mungkin kita mengatakan itu bukan kelebihan, bukan keutamaan, tapi bagi beliau adalah sababu wujudi dzurriyyah. Itu menjadi penyebab lahirnya anak keturunan Adam. Karena kalau Nabi Adam alaihissalam itu tidak dikeluarkan dari surga, itu tidak akan melahirkan keturunan. Tidak akan melahirkan keturunan. Dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam adalah ya muncullah para nabi dan rasul. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali berasal keturunan dari Nabi Adam. Tidak ada itu. Apakah dia warna kulitnya hitam, putih, coklat dan seterusnya, itu semuanya dari satu titik ya. Semuanya dari satu sumber, dari Nabi Adam alaihissalam. Ada kemarin film itu menarik ya, hadirin jamaah. Ada satu orang itu, ada beberapa orang yang dipertemukan itu dalam satu majelis. Orang ini mengatakan, saya itu paling benci dengan orang Jerman. Orang Jerman mengatakan, saya itu paling benci orang negro, paling saya tidak suka, dan seterusnya. Ternyata setelah dilihat apa sih namanya itu, dilihat garis keturunannya, ternyata semuanya bersepupu ini. Kan kita ini Pak, kita ini masih di Indonesia, belum terlalu jauh sebenarnya hubungan kekeluargaan kita. Mungkin sepupu 30 kali ya. Masih dekat itu. Artinya apa? Yang saya ingin katakan, kita semua ini pasti ada hubungan darah kita selama kita manusia. Tidak ada yang lepas itu. Makanya jangan pernah kemudian kita melihat orang secara sosial itu rendah. Jangan kita merendahkan, karena itu artinya merendahkan diri kita sendiri. Karena itu pasti keluarga kita itu. Tidak mungkin bukan. Karena dia pasti dari Nabi Adam kan? Kecuali kalau bukan dari Nabi Adam, bebek jadi manusia. Nah, itu juga mustahil itu. Mustahil. Jadi tidak ada Pak. Jadi orang Cina yang banyak dibenci orang Indonesia hari ini karena terlalu banyak masuk di Indonesia. Nah, keluarga tadi juga itu. Ya, keluarga tadi. Cuma memang kan yang namanya nation state ya, satu negara itu ya itu ada negaranya masing-masing. Kalau sudah tinggal di situ, jangan ikut datang ke Indonesia. Harusnya kan begitu ya. Karena sudah banyak Tommy orang di Indonesia. Kan yang paling banyak melakukan migrasi besar-besaran itu kan ada 2 bangsa Pak. Orang Cina dan orang India. Karena memang ini 2 negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Tapi yang paling parah itu kan nanti India. Tahun 2023 India itu penduduknya 2 miliar, mengalahkan Cina.
Karena tahun 2023 penduduk dunia ini sudah 8 miliar. Sudah 8 miliar itu penduduknya tahun depan, Pak. Awal tahun depan penduduk dunia itu sudah 8 miliar orang. Kalau kita bayangkan 8 miliar itu sesak sekali. Untuk di Indonesia masih banyak tanah yang kosong. Ya, masih banyak. Cuma tanahnya orang, tidak bisa kita tempati. Rasakan kalau kita naik pesawat, lihat-lihat di bawah, masih banyak kosong itu. Tidak bisa dibayangkan dengan jumlah penduduk sampai sekian itu akan ada. Ya, jadi dengan keluarnya Nabi Adam dari surga itu akan kemudian diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam kemudian melahirkan garis keturunan. Garis keturunannya ada nabi, ada rasul, ya, ada para orang-orang saleh, ada para wali, ya. Wa amma qiyamus sa'ah fasababun li ta'jili jazail anbiya wasiddiqin. Adapun dengan terjadinya hari kiamat ini akan terjadi pada waktunya, dan itu di hari Jumat. Itu sebenarnya sebab dipercepatnya balasan kepada orang-orang yang baik, kita semua. Jadi bagi orang yang ibadahnya bagus, saleh, mestinya tidak perlu kita merasa was-was meninggal, mati. Tidak perlu, mestinya tidak perlu. Kenapa? Karena ada bekal yang kita bawa. Yang takut sekali mati itu, Pak, mestinya yang tidak ada ibadahnya. Mestinya itu takut sekali mati itu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tidak perlu takut. Tidak perlu takut mati. Kenapa? Ya, kita memang sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak ada persiapannya, dia mau apa itu? Dia mau apa? Wa izharu karamatin wa syafihim, dan tentu juga dengan hari kiamat itu, ya, orang-orang saleh, para nabi, para siddiqin itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kemudian Allah memperlihatkan kelebihan keutamaan mereka. Karena bisa jadi di dunia ini kita mengatakan orang-orang saleh, orang siddiq itu dia dipandang sebelah mata. Karena di dunia ini kan orang sepertinya, ya, masyarakat dunia kita semua menganggap orang itu terhormat ketika dia memiliki memiliki kekuatan ekonomi. Siapa namanya orang terkaya dunia itu? Orang terkaya dunia siapa namanya itu? Yang kemarin datang di Bali itu. Coba begitu sombongnya, Pak, ketemu dengan Jokowi, begini-begini depannya Jokowi. Jokowi pakai jas lengkap, dia pakai baju kaos saja. Kok saya lupa namanya? Coba. Dia rapat itu tidak boleh ada yang ketemu dengan dia. Karena mitaulana mati. Takut sekali. Dan itulah yang dianggap oleh manusia secara umum, inilah orang yang paling terhormat, mengalahkan semua. Karena secara ekonomi dia paling kuat. Secara ekonomi. Nah, itu. Atau yang kedua, yang paling terpandang itu adalah orang yang memiliki kekuatan politik, yang memiliki kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat di Sulawesi Selatan. Wah, dulu ketika dia menjadi pejabat, Pak, pendampingnya banyak sekali. Luar biasa, kemana-mana didampingi. Mana-mana, pokoknya kalau dia pergi tak lebih 10 auto patroli. Dikawal begitu hebat itu. Ini di Makassar. Sekalinya lengser, pergi ke pengantin kasih yang dia kan kami ada. Nah ada ya. Saya kasihan sekali saya lihat. Dan pestanya itu kebetulan saya hadir di Masjid Al-Markas di bawah. Saya betul-betul ya. Orang kalau sudah tidak punya jabatan, tidak ada orangnya.
Coba Pak, berbeda itu dengan almarhum Guru Tasanusi Baco ya. Kemanapun dia pergi, bukan karena ekonominya kuat atau apa, kemanapun pergi orang hormat. Tapi sekalinya tiba-tiba diangkat lagi menjadi pejabat. Wih, diangkat lagi menjadi pejabat, banyak lagi orang datang. Begitu manusia. Karena yang dilihat apa? Yang dilihat itu jabatannya, bukan siapa, bagaimana bagaimana ibadahnya, itu gak dilihat itu. Nggak dilihat. Sementara orang-orang saleh nanti terbukti keutamaannya, kemuliaannya, kedekatannya kepada Allah nanti setelah dunia ini kiamat. Maka kiamatnya dunia ini adalah merupakan kelebihan sebenarnya. Itu kelebihan. Itulah yang dimaksud dengan fadailu yaumil Jumat, karena dunia ini kiamat terjadi pada hari Jumat. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab fadli yaumil jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala bi karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas tentang Babu Fadli Yaumil Jum'ah, yaitu pembahasan terkait dengan kelebihan hari Jumat. Seperti yang pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa hari yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu adalah hari Jumat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah sayyidnya, tuannya seluruh hari. Artinya apa? Bahwa hari Jumat ini dalam tradisi Islam, dalam syariat Islam itu adalah hari terbaik, penghulu dari semua hari. Semua agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga memiliki hari-hari terbaik. Bangsa Yahudi atau umat Yahudi
Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari terbaik mereka. Di hari Sabtu mereka melakukan ibadah. Umat Nasrani bukan hari Sabtu, bukan hari Jumat, tetapi hari Ahad. Dan ketika Islam datang, tentu bukan hari Sabtu dan bukan hari Ahad, supaya tetap ada pembeda. Dan ternyata memang hari Jumat itu adalah hari terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hari Jumat itu dalam riwayat hadis ya dikatakan itu juga pernah disodorkan kepada Nabi Musa dan umatnya. Hari apa yang mereka inginkan sebagai sayyidul ayyamnya. Ternyata mereka memilih hari Sabtu. Itulah sebabnya juga orang-orang Yahudi itu sangat menghargai hari Sabtu. Mereka tidak mau melakukan aktivitas hari Sabtu kecuali aktivitas ibadah. Ya, sekalipun mungkin tidak seperti lagi sekarang. Tetapi yang jelasnya masih sangat berpengaruh karena bangsa Yahudi itu kalau hari Sabtu itu libur nasional. Orang Nasrani juga libur nasional kalau hari Ahad. Orang Arab atau bangsa Arab yang mayoritas beragama Islam, bukan lagi mayoritas, terutama yang beragama Islam ya. Ada 8 negara itu di negeri Arab itu menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Cuma sangat disayangkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, penduduknya paling banyak Muslim di seluruh dunia, justru tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari libur nasional. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa ini adalah kekalahan telak umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang hampir tidak bisa kita lakukan di hari Jumat itu, yaitu tidak bisa lagi kita mandi hari Jumat. Karena sekiranya kita semua diberikan kesempatan libur pada hari itu, maka sangat memudahkan bagi kita untuk melaksanakan mandi dari rumah kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hadirin jamaah maghrib, saya juga pernah menjelaskan bahwa satu-satunya nama hari yang dibuat oleh umat Islam oleh Rasulullah tidak berdasarkan urutan harinya itu hanya hari Jumat. Karena kita tahu bahwa seluruh nama hari yang pernah digunakan sebelum Islam, baik dari bangsa Romawi, bangsa Persia, begitu pula bangsa Arab, itu semuanya mengandung mitos. Bisa kita coba ingat-ingat itu. Banyak bangsa Romawi menggunakan nama-nama hari yang kemudian umpamanya itu diinggriskan, dibuat dalam bahasa Inggris. Mulai dari Sunday, Monday sampai Saturday, itu adalah nama hari yang memiliki makna mitos. Sunday kan artinya hari matahari, hari bulan, Monday dan seterusnya. Artinya apa? Mereka di situ ada mitos yang kebetulan terjadi di hari itu. Mereka kemudian menyebutnya sebagai hari matahari. Mitos yang terkait dengan matahari, mitos yang terkait dengan bulan. Sementara Islam itu adalah agama yang tidak memberikan toleransi terhadap mitos. Maka kemudian Islam datang merubah nama hari itu berdasarkan urutan harinya, tidak berdasarkan mitos yang terjadi.
bangsa Arab pun begitu sebenarnya. Bangsa Arab itu nama hari mereka juga berbau mitos. Saya sering menyebutkan bahwa bangsa Arab itu tidak senang keluar atau bahkan tidak mau keluar pada hari Rabu pada masa jahiliyah ya. Tak mau melakukan aktivitas. Hari Rabu mereka off. Karena hari Rabu itu dalam tradisi mereka sering sekali terjadi musibah. Maka kemudian mereka memberi nama hari Rabu itu dengan Yaumud Dubar, hari di mana sering terjadi malapetaka, bahaya. Mereka tidak mau. Itu tradisi dan mitos mereka ya. Yang paling dia senangi itu adalah hari Kamis. Karena dalam mitologi mereka hari Kamis itu rezeki itu mudah didapatkan. Kalau mereka mungkin pergi berburu atau apapun ya, melakukan aktivitas, rezeki itu mudah didapatkan. Maka kemudian hari Kamis itu dia beri nama dengan Yaumul Mu'nis. Mu'nis itu artinya jinak, mudah memperoleh apa yang dikejar pada hari itu. Islam datang merubah itu semua. Supaya tidak berbau mitos, maka kemudian nama hari itu dibuat sesuai dengan urutan harinya, mulai dari hari pertama sampai ke-7. Mulai dari Yaumul Ahad, ya hari Ahad, hari pertama, hari ke-1. Yaumul Itsnain, hari Senin. Indonesia menyebutnya hari Senin. Senin ya. Sekalipun dalam bahasa Arab itu Yaumul Itsnain, hari kedua. As-Sulasa, Yaumus Sulasa, hari ketiga. Kita rubah menjadi hari Selasa. Karena orang Indonesia tidak punya fonem tha. Maka ya, kalau kita mengaji itu kan susah menyebut tha. Ya. Tapi kalau orang Muslim itu saya kira tidak susah karena sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran. Rabu disebut dengan Arbi'ah, hari keempat. Sulit juga kita menyebutnya Arbi'ah. Ada ain kan? Yang ada di kita itu kan hanya A saja. Ya. Hari Kamis ya, Yaumul Khamis itu hari kelima. Al-Khamis. Tapi kan ada kha juga, ini dirubah saja jadi hari Kamis. Jadi semua terjadi atau dilakukan perubahan disesuaikan dengan fonem orang Indonesia. Tapi coba kita pergi ke Arab, kalau ditanya hari apa ini, hari Selasa, mereka tidak tahu itu. Ya, mereka tidak paham karena ya Ats-Tsulatsa. Dan hari ke-7 itu adalah hari Jumat. Hari 7 itu adalah hari Sabtu. Yaumus Sabat itu artinya hari ke-7. Hari ke-6 itu tidak diubah. Kenapa? Karena ada ibadah yang dilakukan yang itu tidak kita lakukan selain di hari Jumat itu. Selain di hari Jumat. Artinya apa? Jumat ini memang memiliki banyak kelebihan, keutamaan. Sampai yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, di mana hari Jumat itu Allah memberikan tugas khusus ya kepada malaikat untuk mencatat semua orang yang datang ke masjid hari Jumat. Siapa yang datang cepat, siapa yang datang terlambat, atau bahkan orang terlambat itu memang tidak dicatat namanya. Ya. Di samping kelebihan yang saya sebutkan tadi, ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu juga memberikan atau menjelaskan beberapa kelebihan keutamaan yang lain. Ada dua riwayat yang terkait dengan persoalan ini. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah sebagai periwayat pertama yang menerima dari Rasulullah. Beliau mengatakan, yaqul qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah.
Hari yang terbaik di mana matahari itu di mana matahari itu terbit, yaitu yaumul Jumat, itu hari Jumat. Maksudnya adalah hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara seluruh nama hari, di antara seluruh hari. Ya. Apa sebabnya? Dalam hadis ini tidak seperti yang saya jelaskan tadi. Dia melihat sisi lain dari kelebihan hari Jumat itu. Karena kata Rasulullah SAW, fihi khulika Adam. Di hari Jumat itu adalah hari di mana Nabi Adam itu diciptakan. Jadi penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Kalau orang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, bisa jadi mereka bertanya, mana buktinya? Mana buktinya? Inilah buktinya, karena Rasulullah SAW itu tidak bicara apa adanya, tidak bicara asal-asalan. Berbeda dengan kita, terkadang bicara tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Rasulullah SAW sumber utamanya adalah dari apa? Sumber utamanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Jibril. Kita tahu hadis ini juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bahwa ya inilah salah satu kelebihan hari Jumat itu. Disitulah Nabi Adam diciptakan sebagai nenek moyang seluruh manusia. Karena kalau tidak ada Nabi Adam, kita juga tidak ada semua. Ya, di hari itulah kemudian Nabi Adam diciptakan. Fihi khulika Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari itulah, di hari Jumat itulah Nabi Adam alaihissalam itu dimasukkan ke dalam surga. Ya, di hari Jumat ya dimasukkan ke dalam surga. Karena kita tahu ya bahwa ketika dia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam itu kemudian ditempatkan oleh Allah di surga. Nanti setelah dia tanda petik melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dilarang mendekati khuldi, la taqraba hadhihi syajarah. Jangankan mendekati, bahkan sampai dia memetik buah itu. Maka kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. Kapan dia dikeluarkan? Rasulullah mengatakan wa fihi ukhrija minna, dan di hari Jumat itulah juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Mungkin kita bertanya, kalau begitu bukan kemuliaan itu, nah justru kecelakaan itu. Oh, dikeluarkan hari Jumat yang disebut sebagai kemuliaan. Disinilah pentingnya kita memahami hadis ini, memahami penjelasan dari ulama kita, apa maksud dari Rasulullah. Ya, kalau hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, yaitu kelebihan, keutamaan. Hari itu Nabi Adam diciptakan, yaitu keutamaan. Tapi kalau hari itu juga dikeluarkan dari surga, dianggap sebagai keutamaan, itu menjadi problem, itu menjadi masalah, dan tentu ikhtilaf ulama. Ulama bisa berbeda pandangan di situ. Tapi inilah pernyataan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dalam riwayat yang kedua ada tambahan ini sedikit dari riwayat yang lainnya, dari jalur yang berbeda. Ya. Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumat. Sama tadi itu. Hari terbaik di mana matahari itu terbit itu adalah hari Jumat. Ya, seperti sama tadi ya pernyataan pertama. Karena hari Jumat itu fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Karena di hari itu Nabi Adam diciptakan, di hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Dan Nabi kemudian melanjutkan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jumat. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil Jumat,
Dunia itu tidak kiamat melainkan di hari Jumat. Jadi nanti kiamat itu Pak hari Jumat itu kata Nabi. Jadi kalau besok kayaknya belum. Kalau berdasarkan hadis Nabi ya, kita tidak tahu Jumat yang akan datang. Karena sebenarnya kita ini manusia tinggal menunggu saja kapan sebenarnya dunia ini kiamat. Karena seluruh tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah ada semua. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali tanda-tanda besarnya hari kiamat. Kalau tanda-tanda kecilnya sudah ada semua. Sejak Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu menjadi alamat, menjadi tanda besar bahwa dunia ini akan kiamat. Tidak dalam waktu yang lama. Dan Nabi menyebutkan begini, bu'istu ana wasa'aka hatain. Saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul seperti ini kata Nabi. Asyara bisyabab wal wusta. Nabi menunjuk jari tengah dan jari telunjuknya. Jari tengah dan jari telunjuknya. Bagaimana dekatnya nih? Nah sudah berapa lama Rasulullah SAW meninggal? Oh sudah lebih 1,5 abad. Hampir 1.500 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita semua. Jadi ya mungkin memang tidak lama lagi ya. Sehingga kemudian semua tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah ada semua. Yang belum muncul itu adalah al-alamatul kubra yaumul qiyamah, tanda-tanda besarnya hari kiamat. Ya. Dan kata Rasulullah, ya hari Jumat, hari hari kiamat itu kata Nabi itu jatuh pada hari Jumat. Ya, akan terjadi pada hari Jumat. Iya. Saya ingin menjelaskan sedikit ini. Apa makna dari hadis ini di jamaah maghrib? Kalau qadiyat az-zahiru anna hadhil fadail al-ma'dudah. Ini guru dari Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa kenyataannya bahwa seluruh keutamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ada beberapa kelebihan keutamaan itu al-fadail al-ma'dudah laisat li dzikri fadilati, bukan bermaksud menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja. Kenapa? Li'anna ikhraja Adam wa qiyamis sa'ah wa qiyamas sa'ah la yu'addu fadilah. Karena tentu dengan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga, kemudian terjadinya hari kiamat itu tidak bisa dianggap sebagai kelebihan. Ya, beda umpamanya kalau memasukkannya dalam surga itu kelebihan, keutamaan. Tapi kalau mengeluarkan atau terjadi hari kiamat yang di mana manusia semua itu takut, tidak ada satupun manusia itu tidak takut itu terjadi kiamat. Baru kiamat kecil kan kita luar biasa itu. Coba lihat itu, apa yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Yang terakhir ini kan di Cianjur itu baru digoyang-goyang sedikit itu Pak. Belum seperti kiamat. Digetik-getik baca der, tapoi langsung. Berapa orang mati dan bagaimana kondisinya? Luar biasa. 3 tahun yang lalu kan di Palu lebih dahsyat lagi. Karena tanah diangkat baru kasih turun di bawah, dibalik lagi. Bukan hanya sekedar seperti yang terjadi di Cianjur sekarang, ya lebih parah lagi. Lebih parah. Padahal itu belum seberapa. Kalau gambaran Al-Quran dunia itu kiamat kan kita bisa baca di dalam surah Zilzal ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kalau itu nanti semua isi perut bumi itu kan dikeluarkan. Kan wa akhrajatil ardu athqalaha, apa yang dikandung oleh bumi itu keluar semua terbang. Mudah-mudahan kita tidak dapat itu ya. Karena kalau itu kita dapat, itu artinya apa? Bahwa dosa-dosa kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan anak cucu kita. Tapi harus kita yakin ya, bahwa selama masih ada orang yang beribadah kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah secara terus menerus, dunia ini tidak kiamat, belum kiamat. Karena itulah yang dijanjikan oleh, kenapa terus menerus itu Pak? Karena memang bersambung itu. Kenapa bersambung? Karena tidak pernah memang orang berhenti beribadah, berhenti menyebut dan mengesahkan Allah. Kalau sekarang kita waktu kita sekarang ini maghrib, masih banyak orang yang sholat sekarang, masuk isya, ya. Tapi di negara lain ada mungkin yang baru sekarang ini baru selesai salat duhur ya. Katakan di mana itu? Di wilayah Doha, Qatar. Di mana sepak bola sekarang? Karena sekarang orang gila bola ini. Ya, itu sekarang baru duhur, lewat duhur di sana itu. Karena kita beda 6 jam ya. Dan di sana. Jadi kalau di sini jam 6, di sana jam 12. Nah, jam 12. Jadi tidak pernah berhenti. Ada beda 1 jam, 2 jam, 3 jam. Makanya seperti yang disebutkan dalam hadis itu, selama masih ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus menerus, secara bersambung, dunia ini tidak kiamat, belum kiamat. Artinya di menjelang detik-detik dunia ini kiamat, memang orang pada durhaka semua. Ya, pada durhaka semua itu. Atau paling tidak yang beriman itu hanya segelintir orang saja. Jauh lebih banyak orang yang tidak beriman. Ya, maka disitulah nanti akan kelihatan tanda-tanda besarnya hari kiamat. Wa inna ma huwa bayan lima waqa'a fihi minal umuril izam wa ma sabaq wa ma sayaqa. Tapi kalau disebutkan bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kemudian hari Jumat itu juga dunia ini akan kiamat, itu sebenarnya penjelasan bahwa akan ada satu peristiwa paling besar yang akan terjadi pada hari itu. Ya, innama huwa bayanun lima waqa minal umuril izam. Ada satu peristiwa yang paling dahsyat, yaitu dunia ini kiamat pada hari Jumat. Untuk apa sebenarnya hadirin jamaah? Liyata'ahabal 'abdu fihi bil a'mali shalihah. Supaya semua kita ini bisa mempersiapkan diri mengerjakan berbagai amal soleh. Wah, ini dunia yang akan kiamat, pasti kita akan mengalami, pasti dunia ini mengalami begitu. Kalau begitu saya akan memperbanyak amal ibadah saya. Bahkan bukan hanya itu ya hadirin jamaah. Kita melihat orang yang meninggal saja, mestinya kita selalu waspada diri. Wah, saya lihat kemarin orang ini masih bersama-sama ini, masih ada sama-sama dengan kita. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Itu nasihat yang paling besar. Nah, kalau dia meninggal tanpa membawa bekal sedikit pun, apa yang akan diperhadapkan kepada Allah? Ya, apa yang diperhadapkan itu? Hari Ahad yang lalu saya membawakan satu memberi pengajian Ahad subuh ya di salah satu masjid ya. Ada seorang ustaz itu kalau saya beri pengajian rajin sekali datang. Selalu datang itu. Itu salah satu mubalik ya. Kalau saya beri pengajian dia datang juga. Sudah itu kemudian kita makan-makan sama-sama. Hari Jumat kemarin setelah dia khutbah dia meninggal, Pak. Wah, saya juga kaget. Saya bilang itu sahabat kita itu kemudian itulah namanya ajal ya. Tapi orang ini baik sekali, sangat baik malah. Ibadahnya bagus, orangnya sangat baik. Tidak ada yang mengatakan orang ini jelek. Itulah tentu dia sudah mempersiapkan dirinya kan. Dia sudah mempersiapkan diri bahwa apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian, tidak ada yang mampu menolaknya. Kita ini mungkin ya masih merasa diri sehat, Pak. Wah, mungkin
masih lama ini karena saya masih sehat-sehat. Oh, bukan kesehatan yang membuat orang itu bertahan hidup, dan bukan juga karena sakit orang menjadi meninggal. Karena kalau orang meninggal karena sakitnya, ai megal ada tuh mate. Ya, bukan itu. Yang membuat orang meninggal itu karena memang sudah sampai ajalnya. Sampai. Kalau masih ada ajal kita, itu artinya masih ada rezeki kita. Itu insya Allah belum meninggal itu. Cuma persoalannya, siapa yang tahu ajalnya dan siapa yang tahu rezekinya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu dibocorkan oleh Allah, bocor soal umpamanya, bocor soal, maka kemudian apa yang terjadi di dunia ini? Dunia ini tidak akan makmur. Dunia tidak makmur. Orang cuma pergi saja berzikir terus, salat terus, tidak ada yang lagi yang bisa terjadi apa-apa. Sementara manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifatun fil ardh. Tugas khalifah itu memakmurkan bumi. Gitu. Ya itu tadi ya, supaya kita siap-siap dengan melaksanakan berbagai amal saleh linaili qamat, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbagai bentuk berbagai bentuk dosa yang mungkin bisa kita lakukan. Hadza kalamul qadhi, kata al-Imam An-Nawawi, ini adalah guru beliau yang bernama Al-Qadhi ya. Wa qala Abu Bakar bin Al-Arabi fi kitabih Al-Ahwazi fi Syarh Turmudi. Abu Bakar bin Al-Arabi, seorang ulama besar ya, dalam syarah hadis atau Sunan At-Tirmidzi, salah satu kitab terbaik ya, kitab hadis yang terbaik. Karena ada 9 itu kitab hadis terbaik yang menjadi standar ya. Yang kita baca ini satu di antara 9 kitab ini. Dia berada pada urutan kedua sesudah Sahih Bukhari. Urutan ketiga itu adalah Sunan At-Tirmidzi namanya. Itu kemudian disyarah, dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Al-Arabi. Ya, salah satu syarahnya itu adalah Al-Ahwazi namanya. Beliau mengatakan begini, al-jami' minal fadail wa khuruju Adam minal jannah wa sababu wujudi dzurriyyah wa hadzal nasl al-azim wa wujudi rusul wal anbiya was salihin wal auliya. Beliau mengatakan begini, ya memang hadis yang disebutkan tadi itu adalah mengumpulkan beberapa kemuliaan. Begitu pula keluarnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Ya mungkin kita mengatakan itu bukan kelebihan, bukan keutamaan, tapi bagi beliau adalah sababu wujudi dzurriyyah. Itu menjadi penyebab lahirnya anak keturunan Adam. Karena kalau Nabi Adam alaihissalam itu tidak dikeluarkan dari surga, itu tidak akan melahirkan keturunan. Tidak akan melahirkan keturunan. Dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam adalah ya muncullah para nabi dan rasul. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali berasal keturunan dari Nabi Adam. Tidak ada itu. Apakah dia warna kulitnya hitam, putih, coklat dan seterusnya, itu semuanya dari satu titik ya. Semuanya dari satu sumber, dari Nabi Adam alaihissalam. Ada kemarin film itu menarik ya, hadirin jamaah. Ada satu orang itu, ada beberapa orang yang dipertemukan itu dalam satu majelis. Orang ini mengatakan, saya itu paling benci dengan orang Jerman. Orang Jerman mengatakan, saya itu paling benci orang negro, paling saya tidak suka, dan seterusnya. Ternyata setelah dilihat dilihat garis keturunannya, ternyata semuanya bersepupu ini. Kan kita ini Pak, kita ini masih di Indonesia, belum terlalu jauh sebenarnya hubungan kekeluargaan kita. Mungkin sepupu 30 kali ya. Masih dekat itu. Artinya apa? Yang saya ingin katakan,
Kita semua ini pasti ada hubungan darah kita. Selama kita manusia, tidak ada yang lepas itu. Makanya jangan pernah kemudian kita melihat orang secara sosial itu rendah. Jangan kita merendahkan, karena itu artinya merendahkan diri kita sendiri. Karena itu pasti keluarga kita itu. Tidak mungkin bukan. Karena dia pasti dari Nabi Adam kan? Kecuali kalau bukan dari Nabi Adam, bebek jadi manusia. Nah, itu juga mustahil itu. Mustahil. Jadi tidak ada, Pak. Jadi orang Cina yang banyak dibenci orang Indonesia hari ini karena terlalu banyak masuk di Indonesia. Nah, keluarga tadi juga itu. Ya, keluarga tadi. Cuma memang kan yang namanya nation state ya, satu negara itu ya itu ada negaranya masing-masing. Kau sudah tinggal di situ, jangan ikut datang ke Indonesia. Harusnya kan begitu ya, karena sudah banyak Tommy orang di Indonesia. Kan yang paling banyak melakukan migrasi besar-besaran itu kan ada dua bangsa, Pak. Orang Cina dan orang India. Karena memang ini dua negara yang paling banyak penduduknya di dunia. Tapi yang paling parah itu kan nanti India. Tahun 2023 India itu penduduknya 2 miliar, mengalahkan Cina. Karena tahun 2023 penduduk dunia ini sudah 8 miliar. Sudah 8 miliar itu penduduknya tahun depan, Pak. Awal tahun depan penduduk dunia itu sudah 8 miliar orang. Jadi kita bayangkan 8 miliar itu sesak sekali. Untung di Indonesia masih banyak tanah yang kosong. Ya, masih banyak. Cuma tanahnya orang, tidak bisa kita tempati. Rasakan kalau kita naik pesawat, lihat-lihat di bawah, masih banyak kosong itu. Tidak bisa dibayangkan dengan jumlah penduduk sampai sekian itu akan nanti. Ya, jadi dengan keluarnya Nabi Adam dari surga itu akan kemudian diturunkan ke bumi. Nabi Adam alaihissalam kemudian melahirkan garis keturunan. Garis keturunannya ada nabi, ada rasul, ya, ada para orang-orang saleh, ada para wali, ya. Wa amma qiyamus sa'ah fasababun li ta'jili jazail anbiya wasiddiqin. Adapun dengan terjadinya hari kiamat, kiamat ini akan terjadi pada waktunya dan itu di hari Jumat, itu sebenarnya sebab dipercepatnya balasan kepada orang-orang yang baik, kita semua. Jadi bagi orang yang ibadahnya bagus, saleh, mestinya tidak perlu kita merasa was-was meninggal mati. Tidak perlu, mestinya tidak perlu. Kenapa? Karena ada bekal yang kita bawa. Yang takut sekali mati itu, Pak, mestinya yang tidak ada ibadahnya. Mestinya itu takut sekali mati itu. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tidak perlu takut. Tidak perlu takut mati. Kenapa? Ya, kita memang sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak ada persiapannya, dia mau apa itu? Dia mau apa? Wa izharu karamatin wa syafihim, dan tentu juga